Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Syedaralun. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program Jumat Mubarak edisi hari ini Jumat 11 November 2022. Ya Syedaralun, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dengan tema yang sangat menarik. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran orang tua menanamkan nilai agama pada anak sebagai pondasi kehidupan. Yang mana kita tahu Syedaralun, anak adalah titipan dari Allah yang sangat besar dan tentunya sebagai orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Lalu bagaimanakah caranya? Untuk itu Syedaralun, kita akan berbincang-bincang dengan tema sangat menarik hari ini dengan narasumber yang mumpuni yang sudah hadir di studio kita hari ini. Beliau ada di sebelah kanan kita, beliau selaku Ketua Bidang Muslimah ISAT atau Kaprodi PIAUD FAI USM, yaitu adalah Ustazah Dr. Wahyu Hafida. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktunya untuk datang hari ini sharing bersama Syedaralun semuanya. Semoga kita bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya Ustazah ya. Ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya baik, Ustazah sebelumnya sebagai orang tua itu seperti yang kita tahu kan perannya sangat besar ya Ustazah ya. Apalagi dititipkan seorang anak itu adalah karunia terbesar bagi orang tua. Lalu sebenarnya seperti apa sih Ustazah peran orang tua ini tuh dalam mendidik anak, khususnya dalam pendidikan agama? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrah dari Allah, iradah dari Allah, kita bisa berjumpa di ruangan yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara masalah anak, berbicara masalah orang tua, ini tentu ada kaitannya, yang mana anak itu dilahirkan dari kedua orang tua, dari ayah dan ibu yang melahirkan tentu seorang ibu. Jadi orang tua di sini memiliki peranan yang sangat luar biasa kepada anak. Kita harus mengetahui terlebih dahulu Syedaralun semua bahwa apa makna dari peran itu sendiri. Peran itu bisa dimaknai sebuah tingkah laku atau pola yang diajarkan kepada anaknya secara turun-menurun. Kemudian bisa kita maknai lagi peran itu adalah seseorang yang memainkan perannya yang sangat baik, tentunya peran selaku orang tua. Mungkin demikian. Baik. Jadi lalu Ustazah, bagaimana cara seorang tua ini bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya? Tentunya ketika berbicara menanamkan nilai-nilai agama kepada anak, orang tua harus terlebih dahulu mengenal siapa itu Tuhan atau mengenal siapa itu Allah. Karena disebutkan bahwa awal-awal mengenal Allah itu adalah dengan mengenal sifat dari Allah. Yang kita ketahui selama ini mengenal Allah itu dengan sifat 20. Dimulai dari wujud sampai yang terakhir wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Jadi orang tua menanamkan nilai agama kepada anak tentu dimulai dari masa sebelum kehamilan, atau bahkan dimulai dari awal ketika masa pernikahan. Pernikahan ini disuruh oleh Nabi Muhammad SAW kita untuk memilih 4 calon kriteria dari pasangan hidup kita. Dari keempat ini yang paling diutamakan itu adalah agama. Ketika kita memilih calon pasangan, agamanya benar, agamanya baik, maka insya Allah akan bahagia dan akan terciptanya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada masa sebelum kehamilan. Kemudian ada masa kehamilan. Di dalam kehamilan seorang ibu boleh melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan kepada anaknya. Baik itu surat Maryam, kemudian surat Yusuf, atau surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Kemudian orang tua setelah anak itu lahir tentunya awal-awal yang dikenalkan kepada anak adalah kalimah-kalimah thayyibah. Ada anak laki-laki yang lahir maka diazankan.
Ada anak-anak perempuan itu diiqamahkan. Kemudian apalagi yang harus diajarkan kepada seorang anak, yaitu anak harus mengenal Allah. Seperti dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, atau janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena ketika menyekutukan Allah, kamu akan berada di dalam kesesatan yang benar. Jadi seperti itu. Jadi ya Syederalun dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah Wahyu tadi adalah sebagai orang tua kita harus mengenal dulu Tuhan kita ya Ustazah ya. Setelah itu kita mengajarkan kepada anak kita siapa Tuhan kita dan sebaiknya diajarkan nilai agama dari sebelum menikah. Benar. Apalagi ketika dalam masa kandungan juga itu harus diajarkan ya Ustazah ya. Betul sekali. Lalu Ustazah, mengapa sih orang tua ini dianggap sebagai pihak pertama yang menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi anak? Ya, orang tua dikatakan sebagai yang pertama mendidik anak. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula. Jadi maknanya di sini apa? Jadi sekolah yang pertama untuk anak-anak itu bukan sekolah formal, bukan sekolah non formal, tetapi ibunya. Ibunya ini yang akan mendidik anaknya. Makanya di sini disebutkan bahwa orang tua atau khususnya ibu adalah menjadi pemeran utama dalam mendidik anak. Tentunya ayah tidak akan jauh lari dari peran ini karena dua-dua ayah dan ibu ini sangat berperan dalam pendidikan anak tersebut. Makanya kenapa dikatakan orang tua merupakan langkah pertama atau madrasah pertama ya Ustazah ya? Iya benar. Lalu bagaimana Ustazah dengan maaf cakap dengan orang tua yang minim ilmu agamanya atau ibu yang minim ilmu agamanya, apa yang bisa diterapkan untuk anaknya Ustazah? Iya, kalau berbicara minim agama ini sangat disayangkan. Namun kita tetap mengupayakan atau kita terus belajar supaya ilmu agama yang tadi minim agar terus ditanam. Ibaratnya orang juga yang sering-sering belajar akan lupa, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Jadi mereka yang minim kita himbau supaya mempelajari agama. Misalnya ikuti pengajian, baik itu pengajian yang ada tatap langsung atau sekarang istilahnya daring dan luring apalagi zaman COVID ini kita bisa mengikuti pengajian secara di online. Nah, jadi terus mengasah diri supaya si orang tua ini tidak minim ilmu agama, apalagi sudah menjadi orang tua. Tentunya orang tua ini harus lebih berilmu tentunya supaya apa? Supaya si anak akan mendapat pengajaran, bimbingan yang bagus dari orang tua tersebut. Baik. Jadi Ustazah memang dari orang tua walaupun kita merasa minim ilmu agama kita tetap harus terus belajar ya Ustazah ya. Karena kita merupakan madrasah pertama bagi anak kita. Betul. Lalu Ustazah, nilai-nilai agama apa sebenarnya yang sangat penting harus diterapkan orang tua kepada anak di anak-anak usia dini Ustazah? Iya, baik, terima kasih. Yang pertama pertama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu mengenalkan keesaan Allah. Itu yang pertama perlu kita ajarkan kepada anak kita, anak saya, anak Anda, anak kita semua. Mengapa? Jangan kita mengajarkan selain keimanan kepada anak. Tetap yang pertama itu adalah mengajarkan keimanan. Seperti saya sebutkan tadi surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Mari dari ayat ini kita mempelajari bahwa mengajarkan kepada anak tentang keimanan. Kemudian yang kedua, tentunya orang tua harus memberi contoh yang baik. Ketika memberi contoh yang baik, anak itu akan melihat yang pertama sekali adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga lah anak itu lahir dan besar. Setelah dia mampu
beradaptasi, maka akan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi orang tua di sini berperan untuk memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang ketiga adalah orang tua juga harus membiasakan dengan kebiasaan yang sederhana, tentunya kebiasaan yang baik yang harus dicontohkan. Misalnya ketika hendak makan, itu membaca bismillah dan doa. Itu hal simple. Tetapi kalau dibiasakan hal-hal yang simple ini, insya Allah akan berkah kepada anak. Karena dengan membaca bismillah itu sangat berkah. Apalagi dengan doa mau makan. Ya. Yang ketiga adalah, yang keempat ya. Tadi yang ketiga mulai dengan kebiasaan yang baik, kemudian yang keempat menyampaikan nasihat, ya, nasihat yang baik dan menyenangkan kepada anak. Metode nasihat ini juga telah dicontohkan di dalam Al-Quran dalam surat Luqman tadi. Luqman memberikan contoh, menasehati anaknya nasihat yang baik. Ya, yang kelima adalah anak itu mari kita ajak bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Misalnya ajak anak ke pengajian daya, ajak anak ke pengajian masjid raya, ajak anak ke pengajian, ya. Tentunya ketika dia melihat maka akan mencontoh apa yang dikerjakan oleh orang tua. Oke, baik. Jadi walaupun Ustazah mungkin terkadang ada beberapa orang tua yang berpikiran, anak saya sudah saya titipkan nih di pengajian atau pesantren, saya tidak perlu lagi. Tapi sebenarnya orang tua atau lingkungan keluarga itu sangat berperan penting ya Ustazah ya. Walaupun anaknya sudah mendapat pendidikan dari tempat-tempat pendidikan agama ya Ustazah, seperti itu. Oke, baik. Lalu Ustazah, apa sih yang harus dilakukan orang tua? Apalagi orang tua yang punya pekerjaan, kedua orang tua punya pekerjaan, bagaimana cara mendidik atau memberikan ilmu agama kepada anak? Seperti yang kita tahu kan kalau kerja kadang dari pagi sampai sore Ustazah, baru jumpa anaknya di malam hari, itu gimana Ustazah? Iya. Ini adalah tuntutan juga ya, kalau tidak bekerja kadang-kadang tidak ada pemasukan untuk faktor ekonomi saja ya. Tapi tetap tidak bisa dilupakan bahwa kewajiban orang tua itu memberikan ilmu, memberikan nilai-nilai agama kepada anak. Tentunya ketika orang tua bekerja, orang tua bisa mengawasi, ya, bisa mengawasi anak, ataupun orang tua bisa nanti setelah pulang bekerja bertanya kepada anak, ataupun bisa juga dengan mengulang-ulang apa yang sudah diberikan di sekolah atau tempat pengajian. Contoh kecilnya pada si kakak yang besar umur 6 tahun, kita bertanya atau orang tua bertanya, ya, anak, wahai Ananda, apa yang sudah dipelajari di sekolah tadi? Tentu anaknya akan menjawab, ini yang saya pelajari Umi. Kemudian hafalannya sudah sampai di mana nak? Sudah sampai di surat Al-Lahab Umi. Nah, coba Umi mau dengar, coba kakak sekali baca tentang surat Al-Lahab biar Umi dengarkan. Nah, jadi metode-metode seperti ini bisa kita pakai untuk mengawasi anak tadi. Karena kesibukan orang tua, maka orang tua bisa mengawasi dengan cara tersebut. Oke, menarik sekali ini ya. Jadi Syahdaralun, bagi Anda yang bekerja cuma bisa jumpa dengan anak malam hari, bisa menerapkan seperti yang disampaikan oleh Ustazah, bercengkrama dengan anak, bertanya lagi apa saja sih yang sudah dipelajari anak seharian ini, dan mencoba mengulang lagi. Lalu Ustazah, bagaimana dengan kadang-kadang anak kita minta untuk ulang lagi dong, mau dengar Umi. Kadang dia bilangnya, aduh malas Umi, tadi kan udah di sekolah, masa di rumah ditanyain lagi. Iya, benar. Caranya gimana Ustazah kita menanganinya? Iya, kadang-kadang kesibukan orang tua, anak ya, anak juga akan merasa lelah dan letih ya. Bahkan orang tua juga begitu, karena kadang-kadang sudah sibuk dengan kerjaan di luar, maka merasa lelah. Nah, jadi ada itu caranya. Caranya adalah dengan
memberikan reward kepada anak. Oke. Nah, ketika kita memberikan reward, tentu anak akan senang, ya. Tapi ketika kita mengungkapkan bahwa akan memberikan reward, tentu berikan reward. Misalnya, rewardnya kakak kalau mau ngulang dan mampu menghafal, ada hadiah dari Umi. Misalnya hadiahnya hal-hal yang memang sangat diinginkan dan mudah didapat oleh orang tua tersebut. Oke, baik. Jadi harus ada reward ya Ustazah ya? Ya, Apalagi memang anak-anak suka dengan hadiah-hadiah Ustazah ya, walaupun cuma permen kecil betul. Ustazah ya. Itu untuk memancing, Oke, ya, memancing baik. supaya anak mau membaca. Namun kita lihat juga apabila si anak sudah sangat letih, jangan dipaksakan, ya. Bisa saja kita cari hari lain yang tidak sekolah, orang tua juga tidak sibuk bekerja, untuk mengulang lagi materi yang sudah diberikan. Oke, baik, menarik sekali. Lalu Ustazah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya memiliki iman yang baik dan benar, apalagi bagi anak-anak yang sudah menginjak usia remaja dan dewasa itu bagaimana caranya menjaganya Ustazah? Iya, cara menjaganya adalah ketika anak sudah di awal-awal itu sudah kita tanamkan tentang pendidikan agama, tentu lebih mudah kita menjaganya dibandingkan dengan anak yang belum sama sekali nilai agama itu yang dibangun. Untuk menjaga tersebut, tentu orang tua selalu menjadi pengawas, ya. Pengawas dalam artian di sini mengawasi anak agar tidak lari dari apa yang tidak diinginkan oleh orang tua. Jadi pengawas di sini adalah kewajiban orang tua melihat dan mengawasi sikap si anak, ya. Misalnya kita mintakan kepada anak untuk melaksanakan sholat, dan biasanya anak tersebut pada awal waktu langsung salat. Pada suatu hari tidak di awal waktu, pasti ada sesuatu yang mengganjal, apakah sakit atau lain sebagainya. Jadi ketika ada anak yang dari awalnya tidak dibangun nilai-nilai agama, maka bisa kita berikan motivasi kepada si anak. Karena motivasi dari orang tua, doa dari orang tua akan membuat anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, jadi harus dikasih motivasi dan tentunya juga orang tua harus terus berdoa ya Ustazah ya. Insya Allah, karena doa orang tua kepada anak itu luar biasa ya Ustazah. Benar. Ya? Apalagi sebaliknya. Lalu Ustazah, bagaimana sih cara orang tua menanamkan nilai agama kepada anak yang anaknya ini karakternya tuh sudah terbentuk Ustazah, apalagi di usia remaja atau dewasa, dan terkadang karakter-karakter yang membuat kita tuh agak emosi. Itu gimana cara membentuk atau memberikan nilai-nilai agama Ustazah? Iya. Tentunya kesabaran dari orang tua sangat diperlukan ketika menghadapi masalah-masalah yang seperti tadi, ya. Karakter yang membuat emosi orang tua. Tentunya orang tua terus berdoa supaya karakter anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian si anak terus juga diberikan motivasi supaya si anak bisa berubah dengan memberikan contoh-contoh teladan yang baik. Makanya pergaulan anak itu orang tua harus melihat, ya. Jangan sampai anak salah pergaulan, karena akan menyebabkan anak itu terbawa ke pergaulan teman-temannya. Orang tua harus melihat anak-anaknya berteman dengan siapa. Kalau temannya baik, lanjutkan. Kalau kurang baik, kita perlu mewanti-wanti bahwa Ananda ini temannya agak sedikit tidak baik, jadi bertemannya sekedarnya saja, seperti itu. Jadi penting juga orang tua untuk memantau lingkungan sosial anaknya Ustazah ya. Selain dari itu, hal-hal apa saja sih Ustazah yang harus diperhatikan orang tua dalam rangka menanam dan mengembangkan moral apalagi nilai agama kepada anak di usia dini, khususnya di lingkungan keluarga juga nih Ustazah? Kalau yang harus diperhatikan, anak itu harus diajak oleh orang tua, ya. Ini anak remaja tadi berbicara, ya. Harus mengikuti setidaknya pengajian, ya. Baik pengajian yang terpusat di dayah, ataupun di pasantren-pasantren, ataupun pengajian yang memang betul-betul pengajian, bukan ada hal-hal lainnya di situ.
Oke, jadi memang anak itu harus dirangkul ya Ustazah ya, Benar dan sekali. didoa. Walaupun memang terkadang butuh usaha ya Ustazah ya untuk Betul, itu. betul. Karena Mhm. kita menghadapi manusia juga, apalagi nanti anak yang sudah dewasa yang memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tua. Ya, Kalau berbicara anak usia dini, mungkin anaknya masih bisa ya menurut ya, ya, bisa kita bujuk, bisa dengan permen. Tapi kalau anak remaja nanti ada yang berbeda, ya. apalagi kalau salah pergaulan. Mudah-mudahan di Aceh nggak ada yang salah. Amin, semoga tidak ada ya Ustazah ya. Iya, Amin ya heeh. rabbal alamin. Lalu Ustazah bagaimana cara seorang tua yang bekerja tapi menitipkan anaknya pada pengasuh atau baby sister. Mm-mm. Ini bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai agamanya Ustazah? Oke, terima kasih. Berbicara masalah pengasuh, tentunya ini berkaitan dengan orang tua yang bekerja, Ya, yang orang tua tersebut tidak memungkinkan anaknya dibawa ke tempat kerja. Jadi tentunya dalam memilih pengasuh anak harus diseleksi dulu ya, oke. diseleksi dulu bagaimana agama. Kemudian kita bisa menitipkan pesan kepada pengasuh bahwa ini yang harus diajarkan kepada anak. Oke. Kalau perlu kurikulum itu tidak hanya di sekolah, Oke. di rumah juga perlu kurikulum agar tercapai visi dari misi rumah tangga ya, Oke. sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin seperti itu. Kurikulum seperti apa sih Ustazah yang harus diterapkan dalam sebuah rumah tangga? Iya, kurikulum artinya adalah kita ini dulu apa ingin visinya kan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Kemudian kurikulum yang harus diatur itu adalah misalnya berbicara anak umur 0 sampai 5 tahun. Ya. Itu ada hafalan-hafalan yang harus dia bisa. Kemudian ada juga harus bisa lancar Iqra. Nah, jadi selain pengasuh itu mengasuh anak sambilan mengayun atau memberi makan, ada doa-doa yang diucapkan tadi. Oke. Kalau tidak sedang tidur, anaknya bisa diajarkan mengaji. Mungkin kurikulum seperti itu yang harus kita bangun. Karena selama ini belum ada ya, Ya. belum ada yang membuat kurikulum di rumah tangga. Yang ada kurikulum di sekolah atau pesantren. Oke, berarti bisa dicoba ya Ustazah ya nanti ya. Baik Ustazah, ini kan kita menanamkan, orang tua ini kan menjadi peran yang sangat besar untuk menanamkan nilai agama kepada anak sebagai pondasi anak di kehidupan anak. Nah, lalu Ustazah bagaimana dengan anak yang jauh dari orang tua, apalagi yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, bekerja jauh dari orang tua, bagaimana orang tua ini tetap bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya untuk menjaga pondasi kehidupan anaknya Ustazah? Ya, baik. Jadi berbicara masalah orang tua tadi, orang tua tentu punya peran ya. Selain peran sebagai pengawas, Ya. orang tua juga berperan sebagai teman anak. Oke. Jadi anak itu bukan hanya memiliki teman di luar, tetapi orang tuanya bisa menjadi teman. Ya. Maknanya apa? Anak itu selalu menjadikan orang tuanya tempat curhat. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi, anak selalu berkonsultasi dengan orang tua, tidak memilih teman lain yang pertama menjadi poin pembicaraan dari permasalahan. Ya. Jadi tetap orang tua yang dicari. Ini ada masalah di kampus, ini sedang terjadi apa. Jadi orang tua harus memiliki sifat atau menjadi teman bagi si anak. Ini Oke. mudah mengontrol lagi anak. Oke, Jadi baik. tidak menjadi musuh ya. Ya. Lalu Ustazah gimana sih Ustazah dengan orang tua yang tidak biasa menjadi teman bagi anak, misalkan tempat curhat kepada anak dan ingin berubah nih pola komunikasinya dengan anak bisa menjadi teman dengan anak. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang tua ini Ustazah? Ya, ya menjadi teman bagi anak adalah ada yang mudah, ada juga yang tidak mudah ya. Karena berbicara menjadi teman adalah tempat yang mudah berkomunikasi. Jadi orang tua menjadi teman bagi anak itu ya harus dimulai dari awal juga ya. Kalau orang tua yang mudah marah mungkin tidak bisa jadi teman karena Oke. apa keinginan anak tidak bisa dipenuhi. Jadi dari dua orang tua satu saja menjadi teman itu tidak masalah ya. Oke. Jadi nanti misalnya ibunya yang menjadi teman si anak. Ya. Nanti ibu akan bercerita kepada ayah bagaimana
kejadian-kejadian kepada anaknya. Jadi seperti itu. Oke, menarik. Jadi ya bagi Anda Syedaralun tidak harus keduanya, salah satunya bisa menjadi teman anak ya Ustazah ya. Lalu Ustazah bagaimana dengan orang tua yang single parent atau orang tua tunggal? Bagaimana dia bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya Ustazah? Berbicara single parent, di sini memang seorang single parent ini kadang-kadang ibu ya, ibu yang sudah meninggal suaminya harus menjadi ibu dan ayah. Jadi ketika berbicara single parent ini sangat berat, tetapi Allah menguji kita semua, pasti ada sesuatu yang Allah mudahkan di situ. Jadi single parent ini sebenarnya ada juga yang berhasil mendidik anak, karena di sini berhasil menjadi ayah bagi si anak dan berhasil menjadi si ibu. Tentunya single parent ini harus berusaha membuat anak menanamkan nilai-nilai agama kepada anak juga, sama seperti orang tua yang seperti biasa, tetap menanamkan nilai agama, nilai ketuhanan kepada anak bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Kemudian bisa juga sama seperti orang tua yang lain. Cuman berbedanya di sini satu orang menjadi dua orang ya, harus mencari nafkah di situ, menjadi seorang ibu juga di situ. Oke, seperti jadi itu. memang perlu usaha Ustazah. Tapi memang ya Syedaralun walaupun perlu usaha, terus berdoa sama Allah dan juga kita tetap harus komunikasi terus sama anak ya Ustazah ya. Seperti itu. Baik, Ustazah tidak terasa sudah sampai di akhir pembahasan kita. Kita minta kesediaan Ustazah untuk menyampaikan closing statement tentang tema kita hari ini, peran orang tua tanamkan nilai agama pada anak sebagai fondasi kehidupan. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Tentunya peran orang tua dalam mendidik agama bagi anak ini sangat berperan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini artinya suci, putih, bersih. Jadi di dalam sambungan hadis ini disebutkan bahwa orang tualah yang membawa anak itu Majusi, Yahudi, dan lain sebagainya. Tentunya dari hadis ini kita dapat mengambil ibrahnya bahwa orang tua sangat berperan dalam mendidik anak. Mau anak itu bagus, mau anak itu tidak bagus, mau anak itu baik, mau anak itu pinter, soleha, dan lain sebagainya, itu sangat tergantung kepada orang tua. Mungkin demikian Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Dr. Wahyu Khafidah selaku Ketua Bidang Muslimah ISAR atau Kaprodi FAI USM yang telah menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing bersama kita tentang tema yang sangat bermanfaat dan menarik kali hari ini ya Ustazah, tentang peran orang tua tanamkan nilai agama pada anak sebagai pondasi kehidupan. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf juga Ustazah bila ada salah kata atau salah perbuatan. Semoga Ustazah bisa hadir lagi ke sini ya Ustazah. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan terima kasih juga bagi Syedaralun yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita dalam edisi hari ini, Jumat Mubarak, tanggal 11 Jumat November 2022. Syedaralun terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Syita dan Ustazah Wahyu dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.